Bayangkan sebuah perusahaan yang dulunya membuat mesin tenun untuk industri tekstil, kini menjelma menjadi raksasa otomotif dunia yang produknya dipakai oleh jutaan orang di Asia, Eropa, hingga Amerika Latin. Inilah kisah dramatis dan tak terduga dari Suzuki, sebuah nama yang mungkin sudah akrab di telinga kita, tapi menyimpan sejarah yang lebih dalam dan menakjubkan dari yang kita kira. Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita paling mencengangkan dari dunia teknologi, sejarah, dan budaya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar jika kamu pernah punya pengalaman unik bersama kendaraan Suzuki. Sejarah Suzuki dimulai pada tahun 1909, ketika seorang pria bernama Michio Suzuki mendirikan Suzuki Loomworks di Hamamatsu, sebuah kota kecil di Jepang. Fokus utama perusahaan ini adalah memproduksi alat tenun otomatis, karena saat itu industri tekstil Jepang sedang berkembang pesat. Produk-produk Michio sukses besar, dan Suzuki dikenal sebagai pelopor dalam teknologi mesin tenun. Namun Michio tidak puas hanya menjadi raja mesin tekstil. Ia melihat peluang di bidang lain, otomotif. Menurut arsip resmi Suzuki, pada akhir dekade 30-an, Michio dan timnya mulai mengembangkan mobil kecil untuk masyarakat Jepang. Prototipe pertamanya selesai pada tahun 1937, tapi impian itu harus tertunda karena Perang Dunia Kedua pecah dan sumber daya Jepang dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan militer. Pasca perang, Jepang mengalami kehancuran ekonomi, tetapi justru di saat inilah Suzuki menemukan arah barunya. Pada tahun 1952, mereka merilis produk kendaraan pertama, sebuah sepeda motor kecil bernama Power Free dengan mesin 36 cc. Kendaraan ini unik karena memiliki pedal tambahan, memungkinkan pengendara tetap bisa mengayuh jika bahan bakar habis. Inilah titik balik Suzuki memasuki industri otomotif. Tahun 1954, nama perusahaan berubah menjadi Suzuki Motor Co., Ltd. Setahun kemudian, mereka merilis mobil pertamanya yang sangat ikonik, Suzu Light. Sebuah kendaraan kecil, ringan, dan hemat bahan bakar, dengan sistem penggerak roda depan, suspensi independen, dan bodi ringkas yang ideal untuk jalan-jalan sempit di Jepang. Suzu Light menjadi simbol revolusi mobil kecil di Jepang. Dan lebih dari itu, ia memperlihatkan visi Suzuki, memberikan kendaraan yang terjangkau, efisien, dan dapat diandalkan oleh masyarakat luas. Filosofi ini tetap hidup hingga sekarang. Masuk ke era tahun 70-an, Suzuki mulai melebarkan sayapnya ke pasar internasional. Pada tahun 1970, mereka merilis Suzuki Jimny, sebuah kendaraan off-road mini yang lincah dan bisa menaklukkan medan ekstrim. Jimny menjadi ikon global, bahkan banyak negara yang menjadikannya kendaraan militer dan penyelamatan. Pada saat yang sama, Suzuki juga mulai memproduksi kendaraan di luar Jepang. Di Indonesia, Suzuki hadir pertama kali pada tahun 1974, bekerja sama dengan Indomobil. Produk pertama yang dirakit di sini adalah Suzuki ST20, dikenal dengan nama Truntung, sebuah mobil angkut kecil yang menjadi andalan pedagang dan pekerja di era itu. Tahukah kamu Suzuki juga punya kisah unik di India? Menurut data Maruti Suzuki, perusahaan ini masuk ke India pada awal tahun 80-an dan merilis mobil kecil Maruti 800, yang segera menjadi simbol mobilitas baru masyarakat India. Hingga hari ini, Maruti Suzuki menguasai lebih dari setengah pangsa pasar mobil di India, angka yang luar biasa untuk sebuah produsen otomotif. Pada dekade berikutnya, Suzuki makin agresif di pasar global. Mereka menjalin kerjasama dengan General Motors di Amerika, serta mulai memperkenalkan lini motorsport seperti GSX Air Series dan sang legenda, Suzuki Hayabusa. Dikutip dari Motorcycle News, Hayabusa sempat menjadi motor tercepat di dunia pada akhir tahun 90-an, melampaui 200 km per jam dalam waktu kurang dari 10 detik. Suzuki tidak hanya berjaya di jalan raya, tapi juga di dunia balap. Pada tahun 2020, tim Suzuki X-Star menjuarai MotoGP bersama pembalap Joan Mir, membuktikan bahwa inovasi dan performa tetap menjadi DNA perusahaan ini. Di tengah persaingan otomotif global yang makin ketat, Suzuki tetap mempertahankan strategi mereka. Fokus pada kendaraan kecil, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan. Produk seperti R3, XL7, Baleno, dan Ignis terus mendapat tempat di hati konsumen Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurut laporan resmi Suzuki Global, mereka kini tengah beralih ke era kendaraan listrik. Suzuki berkolaborasi dengan Toyota dalam pengembangan kendaraan hybrid dan sedang membangun pabrik baterai besar di India untuk mendukung transformasi ini. Dan meskipun banyak pesaing yang berlomba menghadirkan mobil mewah dengan teknologi tinggi, Suzuki tetap teguh pada prinsip dasarnya, membuat kendaraan yang mudah dijangkau,
mudah dirawat, dan bisa diandalkan oleh siapa saja. Jika kamu perhatikan, kendaraan Suzuki masih sangat populer di pedesaan, wilayah pegunungan, dan kawasan terpencil. Ini karena mereka dikenal tahan banting, suku cadangnya murah, dan perbaikannya bisa dilakukan di hampir semua bengkel. Sekarang kami ingin mendengar pengalamanmu. Apakah kamu pernah punya motor atau mobil Suzuki? Apakah kendaraan itu punya kisah unik di hidupmu? Ceritakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu merasa mendapat informasi baru yang menarik. Perjalanan Suzuki dari alat tenun hingga mobil hibrid adalah bukti bahwa visi besar bisa lahir dari tempat paling sederhana. Bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang memahami kebutuhan manusia. Dan bahwa ketekunan, kesederhanaan, dan keberanian bereksperimen bisa mengubah dunia. Sebelum kamu lanjut ke video berikutnya, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Masih banyak cerita luar biasa lain dari dunia sains, teknologi, dan sejarah yang akan kami kupas mendalam di Kuak Fakta.